Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 ya. Pelajarannya yang ke-8 yaitu materi meneladani sifat-sifat mulia para Rasulullah Subhanahu wa taala. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tugas para rasul. Nah, apa saja sih tugas para rasul? Yang pertama adalah sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah. Jadi yang diesahkan itu Allah ya, Tuhan satu-satunya, dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Jadi sebagian besar dengan berjalannya waktu, dengan pergantiannya para nabi ya, misalkan dari Nabi Adam ke Nabi Idris kepada Nabi Nuh, itu telah terjadi pencemaran tauhid. Jadi mereka awalnya memang menyembah Allah, tetapi lama-kelamaan karena waktu yang berjalan sangat panjang, maka mereka mulailah menyembah kepada berhala ya, Tuhannya jadi banyak. Nah, seperti itu. Maka dengan adanya nabi kembali ya, maka itu diluruskan kembali. Kemudian nabinya meninggal ya, mereka sesaat lagi diluruskan kembali seperti itu. Nah, yang kedua adalah sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang kedua adalah para nabi dan rasul ini juga mengingatkan kaumnya bahwa kehidupan itu hanya sementara dan manusia itu kehidupan yang aslinya atau kehidupan yang hakikinya adalah kehidupan setelah mereka meninggal. Dan nanti di akhirat mereka akan mendapatkan balasan yang sempurna, yaitu surga Allah, apabila mereka mau mengikuti ajaran para nabi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya ini akan mendapatkan balasan di neraka. Nah, para nabi dan rasul juga memberikan peringatan bahwa setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Mungkin balasannya tidak di dunia saja, mungkin balasannya nanti yang hakiki, yang sebenarnya itu, balasan yang sebenarnya adalah dalam kehidupan setelah mereka meninggal, yaitu di dalam neraka. Nah, kemudian yang keempat adalah membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Bahwasanya manusia itu hidup secara sosial, maka hubungan antara manusia ini harus terjaga dengan baik agar manusia itu mampu hidup dengan layak. Karena akhlak ini yang menopang sosial di antara sesama manusia. Jadi kalau manusia akhlaknya kurang baik, kurang bagus, nah ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial. Misalkan pembunuhan, pemerkosaan, perseteruan, perkelahian, dan sebagainya. Jadi akhlak ini sangat penting sekali untuk diterapkan di dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian apa saja sifat wajib dan mustahil para nabi dan rasul ini? Yang pertama adalah rasul ini bersifat sidik. Sidik itu artinya mereka senantiasa berkata jujur dan berkata benar. Dan mustahil mereka itu kizib. Kizib itu artinya pendusta. Nah, yang kedua adalah rasul ini bersifat amanah atau dapat dipercaya. Apakah itu lisannya, apakah itu perbuatannya. Jadi mereka itu senantiasa bersikap amanah dan mustahil untuk berkhianat, artinya tidak bisa dipercaya. Omongannya tidak bisa dipegang, perbuatannya tidak bisa dipegang. Nah, itu mustahil rasul itu seperti itu. Kemudian rasul juga bersifat tabligh, artinya apa yang telah mereka terima dari Allah, maka akan mereka sampaikan dengan seutuhnya kepada kaumnya. Mustahil mereka itu bersifat kitman, artinya menyembunyikan firman Allah untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka akan menyampaikan kepada kaumnya.
Kemudian Rasul juga bersifat patonah. Patonah ini artinya cerdas. Karena berat perjuangan seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan sesuatu kepada kaumnya. Kalau mereka tidak cerdas, maka mereka akan dibodohi oleh kaumnya sendiri kan. Maka mustahil bagi rasul itu memiliki sifat baladah. Baladah itu artinya bodoh. Jadi kalau orang bodoh itu cenderungnya akan gagal ya dalam menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya. Jadi tidak mungkin rasul itu seorang yang baladah ya atau bodoh. Nah, kemudian Nabi dan Rasul juga memiliki sifat jaiz. Nah, adapun sifat jaiznya para Rasul adalah arodul basyariyah. Artinya bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Jadi para Nabi dan Rasul itu diciptakan Allah dari golongan manusia sendiri dan memiliki sifat seperti manusia. Jadi memiliki rasa lapar, memiliki rasa haus sebagaimana manusia pada umumnya. Tetapi ada beberapa di antara mereka yang diberikan mukjizat oleh Allah. Dan mukjizat itu bukan atas kekuatan mereka sendiri, tetapi karena kekuatan Allah. Misalkan Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang buta, mampu membangkitkan orang yang meninggal. Bukan Nabi Isa itu menjadi hebat, bukan, karena Allah lah yang mengizinkan hal tersebut. Atau Nabi Ibrahim yang ketika dibakar itu tidak hangus ya, bahkan apinya menjadi dingin. Nah, bukan Nabi Ibrahimnya hebat, bukan, tetapi Allah yang memerintahkan api untuk dingin gitu. Jadi semuanya itu sebetulnya kembali kepada Allah, karena sifat dasar dari para nabi dan rasul itu mereka adalah manusia biasa seperti kita. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.